Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai regresi polinomial. Oke, teman-teman. Jadi regresi polinomial ini merupakan regresi nonlinier ya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai regresi linier. Ya, regresi yang mana hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktornya itu linier. Nah, akan berbeda ketika hubungan antara variabel respon dan variabel prediktornya itu nonlinier ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk kurva itu dia tidak lurus ya. Nah, itu maka salah satu bentuk dari fungsi nonlinier atau regresi nonlinier itu adalah regresi polinomial. Nah, maka regresi polinomial itu bisa dikatakan suatu model regresi ya, suatu model regresi linier yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing variabel prediktor yang dipangkatkan meningkat sampai orde ke k. Gitu ya. Oke, untuk model regresi polinomial secara umum bisa dituliskan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini pangkat dari variabel prediktornya atau variabel bebasnya itu meningkat ya, jadi 0 sampai dengan k seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini diberikan contoh misalkan untuk model regresi polinomial variabel pangkat 2 ya, atau orde kedua gitu ya. Nah, maka ya berarti dia pangkat tertingginya itu adalah K, adalah 2 itu ya di sini ya. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus beta 2 XI kuadrat plus error I. Ini kan pangkat tertingginya K-nya itu adalah pangkat 2 itu karena dia polinomial pangkat 2 atau orde 2 gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini ada kurva polinomial pangkat 2 ya. Ini ada dua buah kurva regresi polinomial pangkat 2. Kalau yang pangkat 2 di sini garis kurvanya melengkungnya itu menghadap ke atas gitu ya. Maka nanti di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk fungsi polinomialnya itu ini ya, koefisien dari kuadratiknya itu dia positif ini ya, plus beta 2 nya itu positif, ini plus gitu ya. Nah, akan berbeda kalau fungsi maksud saya kurva dari polinomialnya itu menghadap ke bawah gitu ya, kurva kuadratiknya itu menghadap ke bawah. Nah, maka berarti di sini koefisien untuk kuadratiknya B2-nya itu berarti dia negatif. Maka di sini negatif B2. Begitu. Ya, paham ya? Atau ya sebenarnya sama-sama plus positif B2, cuma nanti nilai B2-nya itu dia negatif. Seperti itu ya. Maka nanti kalau kita buat plotnya, kurvanya itu nanti kurva regresinya itu dia menghadap ke bawah seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah kurva dari fungsi kuadratik ya teman-teman ya. Maka di sini kita menggunakan regresi kuadratik atau regresi polinomial kuadratik begitu. Ya. Seperti itu. Nah, regresi polinomial atau model polinomial itu kalau misalkan ditampilkan dalam sebuah plot itu biasanya nanti kurva regresinya akan berbentuk sebuah lengkungan ya, menyerupai sebuah lengkungan. Itu bisa dikatakan merupakan regresi kuadratik atau regresi kubik gitu ya, atau regresi yang lainnya. Nah, maka nanti bisa dicoba dari beberapa kemungkinan regresi yang dapat dibentuk dari plot tersebut, kurva tersebut ya. Oke. Untuk pendugaan parameter kita menggunakan untuk ini ya, polinomial kuadratik itu kita menggunakan minimum jumlah kuadrat galat ya. Jadi di sini menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu dengan meminimumkan JKG ya, jumlah kuadrat galatnya. Oke,
ya. Jadi ini hampir sama seperti kemarin ketika kita bekerja di regresi berganda gitu ya, linear berganda. Jadi dari errornya, dari galetnya, kemudian kita jumlah kuadratkan galetnya gitu ya. Setelah itu kemudian kita meminimumkan kuadrat galet ya dengan melakukan penurunan ya. Jadi kemudian diturunkan terhadap parameternya masing-masing ya. Nah ini ya, jadi do JKG ya per do beta 0, jadi turunkan terhadap beta 0, kemudian JKG diturunkan terhadap beta 1, kemudian JKG diturunkan terhadap beta 2 begitu ya, dan akan diperoleh sebuah persamaan matriks seperti ini ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman bisa mencoba secara manualnya, itu nanti akan menemukan begini ya. Nah maka berarti dari sini, dari samaan matriks ini kita bisa memperoleh nilai beta 0, beta 1 dan beta 2 itu kan ya. Oke, nanti kan tinggal apa namanya, ini nanti diinverskan saja kan begitu kan ya, yang matriks ini ya, yang matriks mengandung ubah acak atau variabel bebas x nya gitu. Nanti biar bisa dia dihitung beta 0, beta 1 dan beta 2 nya nah, gitu ya. Oke, jadi nanti dari sini kita bisa memperoleh beta 0 nya, koefisien beta 0 nya itu berapa, beta 1 nya berapa, dan beta 2 nya berapa. Nah kemudian untuk uji signifikansi model atau uji parameter secara serentak gitu ya, secara simultan ya, hipotesisnya ini ya, H0 nya model regresi polinomialnya tidak signifikan, nah satunya signifikan gitu ya. Nah kita menggunakan F hitung yang untuk saksi ujinya gitu ya. Nanti kriteria ujinya tolak H0 ketika F hitungnya itu lebih besar dari F label gitu ya. Dengan jajar bebas K min P, kemudian koma N min K ya, dengan K itu adalah banyaknya variabel bebasnya, kemudian P itu adalah banyaknya parameternya begitu. Nah kemudian untuk P bisa juga digunakan ketika p-value kurang dari alfa ya, maka 0 ditolak. Oke. Kemudian untuk uji signifikansi parameter atau uji parameter secara parsial gitu ya teman-teman ya, maka kita bisa menguji parameter beta secara parsial sendiri ya, dengan menggunakan uji P ya. Sama H0 ditolak ketika T hitungnya lebih besar dari tabel atau p-value nya kurang dari alfa gitu ya, untuk hipotesisnya sama. Oke, kita langsung ke contoh. Jadi ini ada data variabel x dan y, kemudian dengan alfa 5%, apakah variabel x mempengaruhi y gitu ya. Oke, maka kemudian kita bisa coba. Pertama mungkin kita akan membuat plotnya dulu ya, menentukan plot yang mencerminkan atau menggambarkan hubungan antara x dengan y nya begitu ya. Plotnya seperti apa sih bentuknya gitu ya. Oke, nanti ini bisa dicoba, ini skripnya ya. Jadi apa namanya, kita membuat plot gitu, lalu setelah itu di sini akan tertampil output plotnya. Kalau kita lihat hubungan antara variabel x dan variabel y nya itu dia garisnya itu berbentuk lengkung ya teman-teman ya. Ini lebih tepatnya kalau menurut saya itu adalah regresi kuadratik ya, polinomial kuadratik. Tapi sebenarnya bisa juga ya kuadratik atau lebih nanti bisa kita coba dua-duanya gitu ya, lebih tepat yang mana seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah skripnya ya. Jadi tetap ya teman-teman ya, nanti menggunakan fungsi LM ya, linear model gitu ya. Oke. Nah tapi nanti di sini karena tadi bentuknya polinomial, nanti berarti dalam kurung di sini y ya dipengaruhi oleh polinomial. Nah ini menggunakan formula polinomial ya, poli gitu ya. Biasanya kalau regresi linear kan y dipengaruhi oleh x1 tambah x2 x3 kan gitu ya, menggunakan formula poli. Oke, setelah itu diperoleh seperti ini. Ini adalah
output dari polinomial order 2 atau kuadratik. Oke. Nah, kemudian untuk memunculkan kurvanya ya, kurva yang secara jelas yang terlihat garis ya penghubung dari titik-titiknya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Untuk menggunakan formula ggplot ya. Oke, ternyata kalau dari plot ini terlihat dia lebih cocoknya ke kurva kuadratik, regresi polinomial kuadratik. Coba ya, kita mau coba langsung yang ini ya, yang kubik ya. Nah, kalau yang kubik, nah seperti ini teman-teman. Jadi ya hampir sama sih. Ini kan polinomial order 3 ya. Oke, tapi sekarang kita analisis ya, lebih tepat yang mana gitu ya. Oke. Untuk analisis yang order 2 atau kuadratik, ternyata dari sini pertama uji parameter secara serentak atau simplifikasi model, kita menggunakan uji F ini ya. F-nya diperoleh 81,03, kemudian p-value-nya 1,757 kali 10 pangkat 6. Oke. Nah, ternyata kalau kita bandingkan F hitungnya dengan F tabelnya kan tadi sudut kebebasannya itu 2,9 ya, ini ada keterangannya 1, 2 and 9 df ya, degree of freedom. Nah, oke, ternyata 81,03 itu lebih besar dari 4,26 itu adalah F tabelnya, atau p-value-nya 1,757 kali 10 pangkat 6 itu kurang dari 0,05, maka berarti H0 ditolak. Kalau hal itu ditolak artinya apa? Semua parameternya dalam model signifikan gitu ya, atau model regresi polinomial kuadratik ini signifikan. Nah, kemudian untuk parameter secara parsial, kita melihatnya ini ya, yang tabel koefisien T hitungnya ini ada, kemudian p-value-nya ada. Coba kita lihat langsung ke p-value aja. P-value-nya ya, kita lihat untuk yang beta 1 itu 8,91 kali 10 pangkat 7. Untuk p-value yang beta 2 1,20 kali 10 pangkat 6. Nah, semua p-value-nya itu ternyata mendekati 0 ya teman-teman ya. Maka bisa kita katakan p-value-nya baik untuk beta 1 maupun beta 2 itu kurang dari alfa ya, dengan alfa 5%, 0,05. Maka berarti H0 ditolak ya. Kesimpulannya berarti beta 1 dan beta 2 signifikan ya. Maka model regresi polinomial sementara, yaitu model regresi polinomial kuadratik, itu berbentuk seperti ini ya. Jadi ini nilai koefisiennya bisa kita peroleh dari output R tadi ya. Oke, selanjutnya kalau kita coba yang kubik ya, pangkat 3 order 3, gimana ini? Kita lihat dari F hitungnya ya. Untuk F hitungnya 52,85. Oke, p-value-nya 1,284 kali 10 pangkat 5. Ini ya teman-teman ya, berpengaruh ya, signifikan ya, karena p-value-nya kurang dari alfa, berarti H0 ditolak, yang artinya modelnya signifikan. Nah, tetapi kalau kita lihat uji parameter secara parsialnya ya, ini p-value-nya yang beta, baik untuk yang beta 1, beta 2 maupun beta 3 gitu ya, ini dia lebih dari alfa ya. Jadi untuk p-value beta 1 0,827 lebih dari alfa, p-value beta 2 0,733 lebih dari alfa, untuk beta 3 0,408 juga lebih dari alfa ya, dengan alfanya 0,05. Maka berarti parameternya tidak signifikan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, berarti kalau kita bandingkan antara model regresi polinomial kuadratik dan kubik dari data ini, itu lebih tepatnya model regresi polinomial yang kuadratik, yaitu yang ini gitu ya, karena semua parameternya signifikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.